Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anu Mutmainah Mulyono 2018-10-202. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW dengan resolusi konflik di Siprus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia internasional dewasa ini tuh merupakan masa yang penuh dengan berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai kawasan di dunia gitu. Konflik-konflik yang terjadi itu melibatkan konflik antar individu, kelompok, dan juga negara. Salah satu konflik antar negara yang mewarnai tatanan dunia internasional dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya itu adalah konflik yang terjadi di Siprus. Dalam hal ini, berbicara tentang konflik, Islam itu dia memiliki pedoman gitu, memiliki pedoman atau tata cara yang bisa dilakukan untuk memberikan resolusi konflik. Ini bisa kita lihat dari bagaimana Rasulullah SAW menawarkan berbagai macam alternatifnya atau teknologinya untuk memberikan resolusi konflik. Untuk itu sangat penting sekali untuk membahas tentang topik tersebut, terutama bagaimana relevansi antara teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW dengan resolusi konflik di wilayah Siprus. Kita kembali berbicara tentang kontroversi di Siprus, itu dipicu oleh beberapa hal. Misalnya yang pertama, Inggris itu menarik diri dari Mesir dan membuat Siprus sebagai markas mereka di Timur Tengah. Yang kedua, Yunani meminta penentuan nasib sendiri bagi Siprus yang dibawa ke sidang umum PBB. Tetapi sidang umum PBB itu tidak menerima permintaan Yunani untuk menentukan nasib sendiri bagi Siprus dengan alasan bahwa PBB itu tidak bisa mengabaikan hak-hak keinginan dari Siprus Turki. Akhirnya Inggris, Yunani, Turki, dan perwakilan dari kedua komunitas tersebut itu menandatangani sebuah kesepakatan atau perjanjian gitu yang di sini dinamakan dengan The Zurich-London Agreement yang menandai berdirinya Siprus sebagai negara republik yang independen atau merdeka. Kesepakatan tersebut berisi tentang komitmen penempatan pasukan, penggunaan fasilitas militer, dan juga adanya pemerintahan baru serta berbagai kekuasaan. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1960, Siprus itu berhasil untuk menjadi sebuah negara republik yang merdeka. Tetapi tidak sampai di situ, konflik ini masih terus berlanjut gitu, yang disebabkan oleh adanya perbedaan ideologis. Nah, tadinya itu kan ada Siprus Turki sama Siprus Yunani. Nah, tapi ini dipaksa untuk menjadi sebuah negara yang merdeka gitu, negara yang satu. Itu terbilang cukup sulit karena baik Siprus Turki maupun Siprus Yunani itu memiliki ideologi mereka sendiri-sendiri gitu. Itu memiliki kebudayaan mereka sendiri. Tapi mereka harus menyatu dan itu terjadilah perbenturan antar ideologi gitu. Sehingga kemudian Siprus Yunani itu berusaha untuk masuk ke dalam bergabung dengan Uni Eropa. Dan beberapa bulan sebelum keanggotaan resmi Siprus dalam Uni Eropa ini, referendum mengenai reunifikasi Siprus dilangsungkan untuk dilanjutkan dengan implementasi Annan Plan. Namun, implementasi dari Annan Plan ini dia gagal gitu, sehingga Sekretaris Jenderal PBB itu terus mendesak kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik. Annan Plan banyak disebut sebagai suatu kemajuan dalam upaya reunifikasi Siprus. Pasca kegagalan Annan Plan ini, PBB itu masih terus mendorong proses negosiasi penyelesaian konflik di Siprus dengan memberi batas akhir bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik PBB. Mengakhiri konflik. PBB sebagai pihak ketiga itu berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui berbagai cara, yakni melalui peacekeeping dan peacemaking, seperti keterlibatan pasukan penjaga perdamaian, disusul oleh upaya mediasi oleh Kurt Waldheim dan juga Javier Pérez de Cuellar. Demikian pula yang dilakukan oleh Kofi Annan dengan kegagalan referendum di Siprus. Nah, dari peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwa ada relevansi antara resolusi konflik yang ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan resolusi konflik yang ditawarkan Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa kita lihat pada peristiwa rekonstruksi Ka'bah, yang mana Ka'bah itu kan merupakan bangunan terhormat yang memiliki keagungan bagi setiap suku gitu. Sehingga setiap kabilah itu ingin berkontribusi dalam pembangunan Ka'bah. Pada mulanya pembangunan ini tuh berjalan dengan lancar, tetapi ketika masuk ke dalam proses untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini,
para tetua atau ketua dari berbagai macam kabilah itu mulai berkonflik gitu. Mereka masing-masing ingin memiliki kehormatan bisa menaruh batu Hajar Aswad. Nah, di sini Rasulullah SAW sebagai pihak ketiga gitu ya, dia memberikan alternatif resolusi konfliknya, yaitu dengan menyediakan sorban sehingga setiap kabilah, pemimpin kabilah itu bisa mengangkat batu Hajar Aswad itu secara bersamaan gitu. Di sini kita bisa menarik benang merahnya bahwa ada relevansinya gitu. Yang mana pertama Rasulullah SAW ini sebagai juru damai atau pihak ketiga. Ini sama seperti yang terjadi di konflik Siprus ini, di mana ada pihak ketiganya yaitu PBB maupun juga Uni Eropa gitu. Selanjutnya Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik itu juga menyediakan yang namanya gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan yang dimana menggunakan sebuah kesepakatan gitu. Di sini sama seperti yang dilakukan untuk sebagai resolusi konflik di Siprus gitu, yang mana mereka membuat sebuah kesepakatan yaitu ya the Zurich London Agreement tadi ataupun juga Annan Plan gitu. Itu sebagai sebuah konstitusional gitu, yang mana dia mengikat beberapa pihaknya gitu. Berdasarkan penjelasan saya tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat relevansi antara teknologi resolusi konflik dari Rasulullah SAW dengan resolusi konflik di wilayah Siprus. Yang mana sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah Rasulullah SAW sebagai juru damai atau pihak ketiga. Dalam hal ini di dunia internasional sekarang ada organisasi internasional gitu, PBB maupun juga Uni Eropa. Dan yang kedua adalah tentang gagasan konstitusionalismenya, yaitu di resolusi konflik di wilayah Siprus ada the Zurich London Agreement. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.